Saya Pak mau bertanya. Ya, Bu, silakan. Itu Pak, kalau mau lihat pergerakan yang kata Bapak dilihat di W1, lihat di W1 itu tiap Jumat pagi ya Pak ya, itu pergerakan untuk Jumat, hari Jumat dari pagi sampai malamnya, atau untuk pergerakan minggu depannya Pak? Untuk saat ini, minggu depan nggak bisa lagi, harus ketemu, harus ditutup lagi. Jadi untuk saat ini, Mmm. untuk terakhir saat ini, kan itu untuk Oh. satu minggu kemarin. Yang W1 itu untuk Oh. minggu kemarin. Nah, Jadi gimana maksudnya, kalau melihat pergerakan tuh di W1 misalnya melihat ya, pergerakan tiap Jumat pagi itu untuk melihat, Jumat pagi sampai Jumat malamnya ya Pak, gitu maksudnya Pak? ya, untuk mengetahui apakah nanti pergerakan ini akan kuat ke atas atau ke bawah. Untuk hari ini, berarti hari ini karena mau ganti candle, besok Senin ganti candle sudah ini. Artinya kalau misalkan Mmm. seperti ini ada penolakan, sudah di awal hari ya, Senin, Selasa, Rabu ini kan sudah naik duluan. Kemudian hari Sabtu, hari Jumat ini kan ada penolakan kuat di sana. Nah, nanti dilihat kalau sudah jam 8 ke atas, kalau misalkan berada di titik tengah-tengah begini, maka masih belum kuat untuk pergerakan naik turunnya. Tetapi yang kita simpulkan adalah penolakan selnya di sana. Yang di atas ini adalah penolakan sel yang kuat. Ini. Ini adalah penolakan sel yang kuat di sana. Nah, di sini adalah penolakan Mhm. sel kuat. Itu masih di tengah-tengah seperti tiang gitu, garis Ini gitu, tengah-tengah, jadi, masih titik seperti buka. sama ya Pak kekuatannya? Iya sama, tetapi banyak penolakan, banyak ke bawahnya, karena ini yang atas yang Mhm. banyak. Ekor yang atas ini menunjukkan tekanan dari atas ke bawah itu banyak sekali. Oh, lebih kuat gitu ya, Heeh, apalagi kalau misalnya di bawahnya apalagi nanti candle-nya merahnya. kalau di bawahnya nanti candlenya merah. Maka kalau candlenya mulai tebal merah, jamnya sudah jam 7 malam ke atas ya. Kalau pagi masih belum terlalu terlihat. Kalau terlihat itu sudah jam 7 malam ke atas kalau hari Jumat itu. Artinya apa? Artinya nanti peluang ini juga bisa kita untuk gunakan untuk hari Minggu berikutnya. Kalau misalnya ini contoh misalkan ini ternyata ditutup dengan body yang hijau, maka di minggu berikutnya nanti misalkan kita trading mingguan, entry buy, nanti targetnya 2000 pip misalkan, nanti akan banyak dapatnya ya, paham maksud Mmm. saya. Contoh misalkan ini yang merah ya, ini sudah merah, yang kita tandai dulu yang merah ini contohnya. Sebelum merah ini hijau, tetapi setelah akhir minggu atau Jumat ini kuat sekali sampai di bawah ditolak. Ternyata di akhir Jumat, ya tentu di akhir Jumat ini nanti sampai jam 4 malam ya, 4 pagi besok ya, ini akan ditutup begini. Maka ini artinya penolakan, artinya seller kuat sekali di sana. Walaupun ada penolakan, oke ya, saya ulang lagi. Misalnya saya kasih contoh yang warna merah ini. Ini satu minggu sekali, satu minggu berarti hari Jumat ditutup dengan posisi begini. Artinya ada penolakan di bawah, ada penolakan dari bawah, ini berarti buy. Kalau dari bawah, kalau ekor di bawah itu berarti penolakan buy, penolakan ke atas. Tetapi bodinya yang besar ini mendominasi di sana. Nanti candle selanjutnya bagaimana dilihat. Kalau misalnya candle selanjutnya nanti minggu berikutnya itu warnanya merah, maka kalau kita trading mingguan itu berarti satu minggu sekali. Tidak harus tiap hari mantau, tidak harus. Maka di sini kita bisa entry sesudah candle ini terbentuk. Jadi sinyal pertama merah, sinyal wujud juga yang berikutnya adalah merah ini. Maka di candle selanjutnya baru kita entry-nya di sini. Karena ini candle mingguan, maka target profitnya bukan 100 karena mingguan. Ya mungkin 2000, mungkin 3000 satu minggu sekali karena ini. Jadi tinggal entry misalnya sell di sini. Kemudian take profitnya 2000, kita ukur 2000 misalkan. Nanti di sebelah mana? Nah, 3000 itu berarti di sini. Ya, pas lurus ini. Ya. Ini taruh kita stop take profitnya di 183743. Stop lossnya buat 2 kali pun tidak masalah. Ya, stop lossnya di atasnya buat 2 kalinya. Dari sini buat 2 kali. Berarti 2000, 4000 boleh. 6000 ya, 6000 di sini.
Oh, ini tadi di atas ya. Ini opennya di sini, ya 6.000-nya di sini. Oke. Berarti di sini stop loss-nya begini. Boleh kalau mingguan jangka panjang boleh begitu. Sama halnya dengan hari ini. Misalkan kita lihat yang tadi ditanyakan hari ini misalkan. Oke, minggu kemarin warna hijau. Minggu kemarin warna hijau. Sebelum warna hijau ini pergerakan kuat ke bawah tanpa ada koreksi, tanpa ada rejeksi yang kuat, ya. Berikutnya langsung kuat naik. Sebelum naik ini karena kuat ke bawah ini, ya ini ada seller ini pasti ada dampaknya ini. Dampaknya apa? Di awal minggu mungkin Senin Selasa ini turun duluan. Nah, ini turun duluan lumayan banyak, turun duluan sampai 2000 sekian. Enggak tahu ini mungkin hari Senin Selasanya atau Rabunya mungkin enggak tahu. Artinya turun duluan. Turun ini artinya imbas dari sisa-sisa kekuatan sell yang panjang ini masih ada di situ. Nah, setelah mungkin hari Kamis mungkin naik, mulai naik, kemudian sudah hari Jumat terbentuk begini sampai gini bodinya, maka peluang itu akan ketemu, peluang itu akan terlihat, dia akan kuat naiknya. Kenapa kok kita bisa sampaikan kuat naiknya? Karena di awal minggu sudah mencoba turun tapi tidak mampu di sana. Dia mencoba untuk retest turun tapi gagal. Gagal itu dibuktikan dengan ekor yang muncul di sana. Kemudian terbentuk volume atau body candle yang tebal berwarna hijau. Dan ketika sudah hari Jumat, maka kecil kemungkinan kalau tanpa berita ini ya, kecil kemungkinan dia akan kembali ke merah kalau sudah tebal begitu. Ya memang sering bisa saja, tetapi probabilitasnya akan banyak cenderung naiknya. Apalagi sudah jam malam, maka bisa memanfaatkan di hari-hari terakhir itu ketika kita melihat di kondisi seperti itu. Ya, itu jadi untuk membaca apa? Untuk membaca peluang karena mau ganti candle. Ini ibaratnya kalau kita melihat di H1 ini sudah 50 sekian menit atau 48 menit gitu. Jadi ke kondisi 48 menit tebel begini, tebel warna hijau begini, maka kecil kemungkinan kalau ditutup dengan warna merah tebal. Karena ada pergerakan yang normal. Dalam kondisi normal tidak ada berita, ini tidak ada flash pergerakan. Normalnya begini, naik turun begini. Kecuali ada berita berdampak besar, baru ngeflash di sana. Tek 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 itu panjangnya gerakannya langsung cepat sekali. Dan itu hanya ada di berita-berita besar. Ya, ketika kita mau naik kuat pun nanti bergeraknya tidak langsung ke atas, bukan. Pelan-pelan begini. Jadi ketika membaca kita kelihatan, ketebalannya kelihatan. Pelan-pelan turun 1 naik 2, turun 3 naiknya 4. Ini bahasa saya ya. Artinya ketebalannya itu memang kelihatan ada koreksi turun sebentar, tapi ketebalannya makin kuat lagi naiknya. Ya, seperti itu Bu. Mungkin kurang jelas nanti bisa disampaikan lagi. Ya, intinya untuk membaca pergerakan terakhir mau ganti candle. Kalau harian juga sama Pak, lihat di D1 Sama. gitu ya? Berarti Kalau kalau harian misalnya berarti hari ini kalau misalnya harian juga sama di D1 ya Pak ya? Jadi kalau udah malam itu untuk lihat ya. besok paginya bakal gimana gitu ya Pak Nah, ya? berarti kalau di D1 berarti malam di atas jam 12. Nah, di atas jam 12 itu titik stabil. Titik stabilnya apa? Kalau di atas jam 12 pergerakan kecil merah hijau begini, nanti berikutnya ya naik terus begitu. Contoh ya. Oke. Saya buatkan contoh yang H1 ya. Saya buatkan di H1 karena H1 ini harian, bukan. Kalau D1 ini ya, kalau D1 berarti mingguan untuk menghitung mingguan. Jadi yang maksudnya yang harian itu melihatnya dari H1 Bu. Dari H1 begini, tetapi candle jam malam, jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas itu ibaratnya kalau di H1 di 1 jam candle ganti ya, 1 jam ganti ini sudah 40 menit ke atas, 45 menit ke atas kalau malam. Sehingga kalau sudah di atas jam 12 ya misalkan habis naik tinggi sekali ya. Nah, sudah di atas jam 12 perhatikan dia pergerakannya tidak akan mampu untuk kembali ke warna merah ini.
karena sudah tebel. Jadi ini kalau dikumpulkan begini, ini merah tebel, kalau sudah di atas jam 12 ini masih tebel merah, maka tetap dikuatkan merah ini sebagai dominannya. Sangat kecil kemungkinan ya, tanpa ada berita, kecil kemungkinan merah ini sudah jam 12 malam ke atas tiba-tiba habis jadi hijau. Ya, kecil sekali kemungkinannya. Tetap ada kemungkinan itu, tetapi kecil. Ya, begitu cara melihat. Jadi kalau sudah jam 12 ke atas, kenapa saya tidak rekomendasikan di sana? Karena jam itu adalah jam stabil. Pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Maka ketika bergerak kecil pun nanti begitu sudah. Termasuk setelah ada panjang misalkan. Nah, setelah ada panjang begini, kemudian sudah di atas jam 12. Silakan dihitung nanti. Sudah di atas jam 12, sangat kecil kemungkinan untuk nanti kembali atau mengalahkan yang panjang ini. Paling pergerakannya stabil begitu. Nah, ini. Pergerakannya kecil begitu. Baru besok diulang lagi mulai hari berikutnya. Ya, begitu Bu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dulu. Ya Pak, halo, Assalamualaikum Pak Wijaya. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Ali Pak dari Bekasi Pak. Ya Pak Ali, Bekasi, monggo. Ya, kemarin kita sudah review hari Kamis malam itu kan ada news ya Pak ya. Ya. Mungkin kita bisa review di hari Kamis kemarin. Itu di jam 8:30 atau 9 itu kan candle sudah naik ya. Statement Pak Wijaya kemarin, ini akan normal kembali apabila dia akan turun candle alias candle merah, itu berarti sudah normal kembali. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita memanfaatkan ketika turunnya candle itu merah itu untuk bisa open posisi situ? Karena kan itu kan yang candle sebelumnya kan hijau tebal, itu artinya lagi ada news. Ya. Nah, nanti ketika dia akan turun kembali, itu boleh di entry untuk memanfaatkan. Boleh sekali, peluang. boleh sekali. Asalkan tentu ya, sekali lagi tentu banyak berlatih di sana. Saya paling suka begitu, memanfaatkan begitu. Dalam kondisi kecil saya jarang masuk. Kenapa? Saya paling tidak suka kalau menunggu lama. Kalau habis berita, atau sudah berita, sudah besar, maka tentu ada peluang di sana. Pasti ada peluang di sana. Karena turunnya itu tiba-tiba ya Pak ya, tidak ada tiga syarat itu ya. Ini bukan. Jadi itu yang kita baca nanti tetap kita baca pelan. Nah, ketika naik sudah mulai ada rejeksi pun hati-hati. Rejeksinya di mana? Rejeksi di sebelah kiri ternyata ada resisten di sana. Nah, ini yang harus kita hati-hati di sana. Ketika sudah mulai ada resisten, kemudian ada penolakan ini ya walaupun penolakannya tidak terlalu banyak tapi berada di ujung. Maka berpeluang nanti untuk berbalik ketika sudah ada triggernya. Triggernya itu apa? Ya, saya contohkan misalkan ini sudah mulai ada penolakan. Oke, saya coba lagi. Ya, ini ada penolakan sell berada di ujung resisten. Jadi tidak breakout. Kemudian wujudnya di sini. Ini wujudnya adalah merah ini. Yang ini sebenarnya merah, cuma karena berada atau bertemu dengan hijau maka jadi ekor. Maka untuk memunculkan atau wujud ini jelas nyata di sana, maka tunggu sampai ini ada candle merah tebal, di situ akan berpeluang untuk lanjut. Maka ketika ini sudah selesai, kalau belum selesai, kita kalau tidak biasa jangan masuk dulu. Boleh menggunakan metode rejeksi atau metode koreksi boleh, tetapi banyak latihan di sana. Lebih baik kalau misalkan belum pernah pengalaman seperti itu, tidak punya banyak pengalaman, lebih baik tunggu wujudnya. Ini wujud misalkan, maka entry-nya di sini. Entry-nya sesudah terbentuk selesai. Entry sell di sana. Nah, itu kan warna hijau, tidak masalah. Karena sebelum hijau ini ada turun dulu. Ya, turunnya kalau cuma 100 saja gampang ini. Kemudian kalau sudah ada penolakan begini, hati-hati, ada sampai sini ditolak ke atas lagi, hati-hati. Karena ini di area
Di area support ini hati-hati. Kita lebih baik kita menunggu reversal. Ya, artinya bisa saja ini ditolak ke atas dan sebaliknya. Tetapi yang terjadi ketika ini ditutup, ini langsung turun lagi. Nah, turun lagi dilihat di sini. Oh, ternyata ini tidak breakout lagi. Hati-hati di situ. Selagi pokoknya di area support resisten, maka hati-hati. Cari konfirmator aja, cari trigger lain. Contoh misalkan, begitu ini sudah mulai ada hijau pertama, ini adalah sinyal pertama, bukan sinyal wujud tapi sinyal pertama. Walaupun sudah wujud warna hijau, yang kita butuhkan adalah trigger pemicunya. Yang kita butuhkan adalah konfirmatornya. Ketika sudah muncul hijau lagi dan di bawah ini ada penolakan, di bawah ini berarti penolakan buy, artinya semakin kuat di sana. Ini turun sebentar terus naik lagi, makin kuat buy. Maka di candle berikutnya kita boleh entry buy di sana. Ya, karena jam malam sebenarnya kalau udah di atas jam 12 saya tidak rekomendasi ya sebenarnya. Tapi kalau kita entry pun 100 tidak dapat, kemudian baru besoknya dapatnya 2 jam baru dapat profitnya. Ya, sekali lagi ketika sudah di atas jam 12 maka saya tidak rekomendasi untuk masuk di sana karena biasanya sudah mulai lambat walaupun ada kalanya juga panjang. Artinya yang penting syarat kita terpenuhi. Artinya ketika betul-betul sudah ada triggernya, di situ banyak aspeknya. Aspek yang saya sampaikan ini, kalau di bawah adalah ada support juga, kalau di atas ada resisten seperti itu. Ya, itu Pak kira-kira Pak. Iya Pak. Ya, nanti silakan dicoba. Ya, kalau saya sampaikan begini dicatat, nanti dicoba dibuktikan dulu. Jangan terus tiba-tiba, kok saya salah terus. Oh, ini saya kok betul terus. Jangan. Dicoba dengan teknik, enggak usah sederhana, yang daun mulu-mulu enggak usah dulu, yang sederhana dulu. Contoh yang tadi saya sampaikan, ada trigger, ada sinyal pertama, ada triggernya masuk. Sinyal pertama, udah ada triggernya masuk. Itu aja. Oke, ada lagi? Ini polanya selalu berulang seperti ini Pak? Atau setiap ada news nanti akan balik lagi? Oh, tidak selalu. Kebalikan? Tidak Enggak selalu juga ya? Pak, tidak selalu. Dan itu juga bisa diterapkan di line market boleh Pak, tidak harus news Pak, tidak apa-apa. Kenapa saya kemarin saya bilang nanti dalam kondisi normal? Lah karena kalau sudah mengalahkan begini berarti posisinya imbang. Imbang itu naik turun lagi. Ketika turun naik lagi. Ketika naik turun lagi. Ketika turun naik lagi. Kemarin kan saya sampaikan begitu. Kondisi yang pasar imbang, pasar yang artinya kalau kuat di atas ditarik ke bawah lagi, minimal sama ya, kalau lebih kuat lebih bagus, itu akan naik turun, tarik-tarikan. Ya, tidak ada tren yang menguasai di sana. Itu Pak.